Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Fikri Fahrihin selaku pembimbing kami dalam matkul ilmu kalam, dan yang kami hormati seluruh teman-teman kelas 2B baik dari Prodi PAI maupun dari Prodi PBA. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi tentang makalah ilmu kalam, yakni yang berjudul Kenabian dan Kerasulan. Di sini pertama ada pengertiannya. Nubuwah. Kata nubuwah ini dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa akar kata. Yang pertama, naba'ah. Kata ini berarti berita atau informasi penting yang memiliki nilai kebenaran yang tinggi. Dari akar kata ini, nubuwah itu dapat diartikan sebagai penyampaian berita penting dari Allah kepada manusia. Seorang nabi dan rasul adalah pembawa berita. Seperti itu. Jadi nabi dan rasul ini adalah pembawa berita dari Allah. Dan berita ini bukan sembarang informasi, melainkan wahyu yang mengandung petunjuk, peringatan dan kabar gembira. Berbeda dengan berita-berita yang biasanya semisal ada kecelakaan ataupun ada kebakaran. Itu berita, tapi bukan berita yang dimaksud seperti yang saya jelaskan tadi. Yang dimaksud berita ini adalah mengandung petunjuk dari Allah, peringatan ataupun kabar gembira yang disampaikan melalui para nabi, seperti itu. Yang kedua yakni nabu'ah. Kata ini memiliki makna menjadi tinggi, mulia ataupun unggul. Dalam konteks nubuwah, hal ini mengisyaratkan kedudukan yang tinggi dan mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Mereka adalah individu pilihan yang ditinggikan derajatnya di antara manusia karena amanah yang mereka emban. Jadi para nabi dan rasul ini memiliki amanah. Terus ada amba'ah. Amba'ah ini berarti memberitakan, menginformasikan atau memberitahu. Ini kembali menggarisbawahi fungsi utama seorang nabi dan rasul sebagai penyampai risalah ilahi kepada umat manusia. Mereka adalah perantara Allah dan hamba-hambanya dalam menyampaikan wahyu. Yang keempat ini ada nabwah. Nabwah ini memiliki arti tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Beberapa ulama itu mengaitkan makna ini dengan kedudukan spiritual dan intelektual para nabi dan rasul yang berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan manusia biasa. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat kebenaran dan realitas spiritual. Jadi berbeda kita sebagai manusia. Nabi juga manusia, tapi tingkatannya itu beda. Yang kedua ada pengertian nabi. Setelah memahami pengertian nubuwah, kita di sini akan memahami tentang pengertian nabi. Yang pertama yakni hamba pilihan Allah. Seorang nabi adalah seorang manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah. Pemilihan ini didasarkan pada ilmu dan hikmah Allah, bukan karena usaha, keturunan, atau keistimewaan duniawi yang dimiliki individu tersebut. Allah melihat kelayakan dan kesiapan jiwa seseorang hamba untuk menerima dan mengemban amanah wahyu. Jadi tidak sembarang terpilih seperti itu. Jadi Allah sudah mengetahui mana yang pantas dan yang tidak untuk dijadikan nabi. Yang kedua ada penerima wahyu ilahi. Karakteristik utama seorang nabi adalah kemampuannya menerima wahyu dari Allah.
Wahyu ini bisa datang dalam berbagai bentuk atau seperti mimpi yang benar, ilham yang kuat ke dalam hati, atau melalui perantara malaikat. Meskipun bentuk terakhir ini lebih sering dikaitkan dengan Rasul. Wahyu yang diterima oleh Nabi bisa berupa informasi tentang hal-hal gaib, yakni masa lalu, masa depan, ataupun alam lain. Petunjuk moral atau penegasan dan penjelasan terhadap syariat Nabi sebelumnya. Yang ketiga ada tidak diperintahkan menyampaikan secara luas. Maksudnya, inilah poin pembeda utama antara Nabi dan Rasul. Nabi itu diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan juga umatnya. Seorang Nabi mungkin menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, ataupun komunitas kecil di sekitarnya. Tetapi tugas utamanya bukan menyampaikan risalah secara terbuka dan menyeru umat manusia secara luas untuk mengikutinya. Fokus utama seorang nabi lebih kepada dirinya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, untuk dirinya sendiri, lebih fokus pada dirinya. Selanjutnya, fungsi sebagai saksi dan peringatan. Meskipun tidak selalu diperintahkan untuk menyampaikan risalah secara luas, keberadaan seorang nabi tetap memiliki fungsi penting sebagai saksi atas keesaan dan kebenaran ajarannya. Mereka juga bisa memberikan peringatan terhadap perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Dan di sini juga ada mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Seringkali seorang Nabi itu diutus untuk melanjutkan atau memelihara syariat yang telah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Mereka tidak membawa syariat baru yang independen, melainkan beroperasi dalam kerangka ajaran yang sudah ada. Contohnya, banyak Nabi yang diutus kepada Bani Israel setelah Nabi Musa. Mereka umumnya mengikuti dan menjelaskan syariat kitab Taurat. Selanjutnya ada jumlah yang lebih banyak. Berdasarkan beberapa riwayat dan pandangan ulama, jumlah nabi diyakini jauh lebih banyak dibandingkan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi di setiap umat atau kelompok masyarakat dalam sejarah, meskipun tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Di sini jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan itu ada 124.000 nabi. Sedangkan yang menjadi rasul itu ada 114. Yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dan di sini yang terakhir ada perbedaan dan persamaan antara nabi dan rasul. Nah, di sini persamaannya antara nabi dan rasul itu, meskipun terdapat perbedaan dalam tugas dan lingkup dakwah, nabi dan rasul memiliki landasan kesamaan sebagai utusan Allah. Keduanya adalah hamba Allah yang terpilih. Baik nabi maupun rasul adalah manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk mengemban amanah kenabian dan kerasulan. Pemilihan ini merupakan anugerah dan karunia Allah semata berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Mereka bukanlah sosok yang memiliki sifat ketuhanan atau bagian darinya. Tadi itu persamaan antara nabi dan rasul. Di sini ada perbedaan mendasar antara nabi dan rasul. Perbedaan utama antara nabi dan rasul itu terletak pada tugas penyampaian risalah dan cangkupan dakwah mereka. Jadi, kalau rasul itu untuk dirinya sendiri dan juga umatnya, jika menyampaikan wahyu, mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan umatnya, sementara nabi itu lebih fokus pada dirinya. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yakni kenabian dan kerasulan telah mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep
fundamental ini dalam Islam. Kita telah menelusuri akar kata nubuah secara etimologi, secara terminologi, kita sudah dijelaskan tadi. Yang mengungkapkan makna pemberitaan yang benar dan agung, ini secara etimologi, kedudukan yang mulia serta tindakan menyampaikan pesan ilahi. Sedangkan secara terminologi, nubuah itu adalah anugerah wahyu dari Allah kepada hamba pilihannya yang mengandung pedoman hidup untuk disampaikan kepada umat manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.